Pada awal abad ke-7 Masehi, di daerah bagian timur Jawa Barat terdapat kerajaan kecil bawahan Kerajaan Tarumanegara, yaitu Kerajaan Kendan, yang dipimpin oleh Sang Kandiawan. Sang raja memiliki 5 orang putra, yaitu Mangkubumi, Karungkalah, Katung Maralah, Sandanggreba, dan Wretikandayun. Kelima putra Kandiawan menjadi penguasa daerah dan memiliki keahlian khusus dalam pekerjaan. Antara lain, Mangkubumi sebagai pauma atau peladang, Karungkalah sebagai penggerek atau pemburu, Katung Maralah sebagai penyadap, Sandanggreba sebagai pedagang. Disebutkan bahwa 4 putra Kandiawan yang menjadi penguasa daerah ternyata lebih mementingkan keduniawian dan hanya putra bungsu yaitu Wretikandayun yang meneruskan tradisi leluhurnya menjadi Raja Resi. Raja Resi adalah raja yang berperan sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama. Wretikandayun putra abi simkuring bade nyangikeun ieu tahta kerajaan sahajeun. Mun bapak simkuring kersa nampina. Setelah menjadi raja, Wretikandayun memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan ibu kota baru yang diberi nama Galuh. Wretikandayun berusaha melepaskan kerajaan Galuh dari kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Kesempatan Wretikandayun memerdekakan Galuh terbuka lebar pada saat kerajaan Tarumanegara sedang mengalami kemerosotan. Setelah menjadi Raja Tarumanegara, Tarusbawa berusaha mengembalikan kejayaan kerajaan. Upaya-upaya yang dilakukan Tarusbawa adalah menumpas dan menundukkan kembali kerajaan-kerajaan kecil bawahan Tarumanegara seperti Kerajaan Galuh yang berusaha melepaskan diri. Tarusbawa juga ingin mengganti nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Penggantian nama kerajaan ini terjadi pada tahun 670 Masehi. Upaya tersebut tidak membawa perubahan berarti dalam Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Sunda. Adanya krisis di Kerajaan Tarumanegara dimanfaatkan oleh Wretikandayun untuk memerdekakan Galuh. Wretikandayun menyatakan bahwa Kerajaan Galuh melepaskan diri dari Kerajaan Tarumanegara. Pernyataan ini dilakukan oleh Wretikandayun dengan mengirim prajurit yang membawa surat resmi pemisahan Galuh kepada Raja Sunda. Prajurit, ieu pangmasikeun surat ke kerajaan Tarusbawa di Kerajaan Sunda. Mohon ku abi didugikeun ke Kerajaan Sunda. Aya maksud naon anjeun datang ka dieu? Ieu bade ngadukeun surat ke Raja Wretikandayun ti Kerajaan Galuh. Surat pemisahan Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda yaitu berisi 3 pernyataan resmi. Pertama, Galuh menyatakan diri menjadi kerajaan berdaulat dengan pemutusan hubungan politik antara negara bawahan Kerajaan Galuh dan negara induk Kerajaan Sunda atau Tarumanegara. Galuh dan Sunda harus saling menghormati sebagai negara yang berdaulat. Kedua, Galuh mengharapkan dibangunnya hubungan politik baru sebagai 2 negara sahabat yang berdaulat. Galuh dan Sunda tidak boleh saling menyerang. Galuh tidak akan menyerang Kerajaan Sunda meskipun angkatan perang Galuh lebih besar 3 kali lipat dari angkatan perang Kerajaan Sunda. Selain itu, Kerajaan Galuh pun telah melakukan aliansi pertahanan dengan kerajaan-kerajaan di daerah sebelah timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketiga, penentuan batas wilayah antara Galuh dan Sunda. Kerajaan Galuh berkuasa atas daerah-daerah termasuk kerajaan-kerajaan kecil yang terletak di bagian sebelah timur Sungai Citarum. Sedangkan Kerajaan Sunda berkuasa atas daerah di sebelah barat Sungai Citarum. Dengan demikian, batas wilayah antara Galuh dan Sunda adalah Sungai Citarum. Prabu Tarusbawa yang menerima surat dari Wretikandayun tidak dapat berbuat apa-apa. Posisi Tarusbawa sebagai Raja Sunda dalam keadaan lemah
dan tidak dapat bertindak tegas untuk menghalangi keinginan kerajaan Galuh. Oleh karena itu, Taurus Bawa dengan sangat terpaksa dan berat hati menerima tuntutan dan keinginan Wreti Kandayun. Prabu Taurus Bawa yang cinta damai mempunyai keyakinan bahwa lebih baik membina separuh kerajaan, yaitu kerajaan Sunda bekas wilayah Tarumanegara dengan baik, daripada menguasai seluruh kerajaan tetapi tidak mampu mengurusnya. Akhirnya, secara resmi, sejak tahun 670 Masehi, bekas kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh.